Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 7, kelas D. Untuk nomor induk mahasiswa saya adalah 1224020 165. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis program siaran radio atau audio yang diperkenalkan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Produksi Siaran Radio. Oke. Nah, untuk pertama podcast yang saya akan bahas yaitu tentang podcast Raditya Dika. Perlu diketahui teman-teman bahwasannya Raditya Dika ini adalah channel YouTube, mempunyai channel YouTube yang dimana channel YouTube ini tidak fokus terhadap podcast. Tetapi Raditya Dika ini salah satu orang yang eh, yang memberikan wadah podcast bagi Indonesia. Yang dimana beliau merupakan salah satu orang yang pertama kali memperkenalkan podcast kepada Indonesia. Dan video pertama dari YouTube Raditya Dika ini bukan podcast teman-teman, tetapi series Malam Minggu Miko seperti itu. Dan Raditya Dika ini merupakan salah satu penulis juga, salah satu komika juga, yang dimana menurut saya podcast ini berpotensi untuk eh, bisa bersaing, bisa bersaing dengan podcast-podcast lain. Karena podcast dari Titik ini adalah podcast yang bisa ditonton semua umur. Bisa ditonton di semua umur, bisa memberikan dampak yang positif karena di dalamnya juga karena dalamnya dalam podcast ini membahas tentang lifestyle, tentang tips and tricks, tentang pengalaman dari Titika sendiri, bagaimana cara dia menghadapi keuangan tersendiri, bagaimana cara dia bisa menghadapi eh, apa namanya menghasilkan uang di dalam sosial media seperti itu dan masih banyak lagi. Oke, untuk selanjutnya itu tentang deskripsinya. Nah, kemudian podcast Etika ini adalah sebuah podcast yang berisi obrolan ringan, namun penuh insight mengenai kehidupan sehari-hari, kreativitas, produktivitas, dan cara berpikir yang lebih dewasa. Dengan gaya khasnya yang santai, jujur, dan penuh humor, Raditya Dika ini juga membahas berbagai fenomena sosial, pengalaman pribadi, hingga sudut pandang tentang pengembangan diri. Di dalam podcast ini, Raditya Dika sering mengangkat topik seperti hubungan kebiasaan buruk manusia, proses kreatif menulis dan berkarya, kesehatan mental, serta cara menjalani hidup dengan lebih realistis dan mindful. Pendekatannya yang apa adanya membuat setiap episode terasa dekat dan relevan bagi pendengar. Selain monolog, beberapa episode juga berisi diskusi bersama bintang tamu yang menguasai bidangnya masing-masing, sehingga memberi perspektif baru dan pemahaman yang lebih luas. Dengan gaya storytelling yang kuat, podcast ini mudah dinikmati oleh siapapun yang ingin belajar sambil tetap merasa terhibur. Nah, betul sekali. Karena basic podcast dari TDK ini ya, basic dari TDK ini adalah penulis. Sehingga dari TDK ini bisa mengemas pembicaraan dengan santai dan mudah dimengerti oleh semua umur. Hebatnya dari TDK seperti itu. Dan juga beliau juga seorang komika ya, stand up comedian sehingga beliau memberikan sentuhan-sentuhan jokes-jokes yang fresh sehingga dia tidak fokus terhadap obrolan. Bahkan dia memberikan jokes-jokes sehingga tidak terlalu serius dalam obrolan sehingga membuat penonton betah dan penonton juga terasa terhibur. Selain memiliki kata-kata yang baik, podcast Etika ini juga apabila kalau misalkan ada kata-kata yang mengandung toksik atau mengandung kata kasar, podcast Etika ini otomatis dengan adanya disensor seperti it gitu. Jadi aman sekali untuk ditonton oleh semua umur. Seperti itu. Nah, kemudian
Tagline dari podcast Raditya Dika ini adalah, hari ini kita mengobrol bersama bintang tamunya siapa, dia pekerjaan bintang tamunya siapa. Contohnya gini, hari ini kita mengobrol bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dia pekerjaannya merupakan Presiden Republik Indonesia pada tahun gini 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 nih. Nah, seperti itu. Jadi tagline-nya pasti itu. Di awal podcast pasti Raditya Dika menyampaikan seperti itu, menyampaikan opening-nya dengan itu. Jadi secara tidak langsung ini membuat ciri khasnya dengan nada yang santai, dengan nada yang kalem, dan juga dengan nada yang datar seperti itu. Dan ini menurut menurut saya itu menarik gitu. Mempunyai signature atau mempunyai ciri khas tersendiri bagi Raditya Dika di dalam seperti itu, di dalam podcastnya seperti itu. Nah, kemudian tujuan siarannya itu adalah memberikan wawasan edukasi, mengajak pendengar berpikir lebih kritis dan dewasa, menghibur dengan gaya cerita yang santai, topik yang diangkat juga sangat ringan, seperti produktivitas, kreativitas, kebiasaan baik, dan proses berkarya yang bertujuan untuk mendorong pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir itu adalah membangun ruang diskusi yang efektif. Nah, ini cocok sekali untuk anak-anak muda, untuk Gen Z, yang dimana kurang minim pengalaman sehingga dari tadi kini udah umur 40 tahun lebih ya, sehingga beliau memiliki pengalaman yang banyak bagi generasi-generasi Z atau generasi-generasi sekarang. Sehingga pengalaman-pengalaman beliau juga bisa kita jadikan pelajaran seperti itu. Nah, kemudian target pendengar untuk Raditya ini ya, podcast Raditya Dika ini adalah semua umur. Waktu siarannya itu pagi jam 8. Tapi perlu diingat bahwa channel Raditya Dika ini bukan hanya podcast saja, tetapi banyak sekali ada vlog, ada wisata kuliner, ada review makanan juga, ada game juga, ada sesi talk show juga, ada stand up comedy juga di sana. Sehingga banyak sekali segmen-segmen video di dalam podcast, nah, di dalam channel YouTube Estetika. Tetapi untuk podcast Estetika ini itu pasti pagi jam 8. Tidak tahu harinya kapan, tidak tahu karena tidak pasti juga. Tetapi pasti pagi jam 8 Estetika memposting ataupun mengupload podcast podcast yang beliau host sendiri seperti itu. Nah, kemudian durasi siarannya itu adalah 50 sampai 60 menit dan penyiar atau hostnya itu Raditya Dika sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Oke, kemudian temanya itu adalah relevansi dengan kehidupan pendengar seperti relationship, produktivitas, kebiasaan hidup dan lain-lain. Kemudian kedekatan dengan pengalaman host. Nah, misalnya Raditya Dika sering mengambil tema dari kehidupan sehari-hari dan proses kreatifnya. Nah, betul sekali. Tadi saya sudah bilang bahwasannya kalau Raditya Dika ini suka membagikan tips and tricks mengenai pengalaman hidupnya selama 40 tahun sehingga beliau berkecimpung di dalam dunia sosial media ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, sehingga YouTube. Dan beliau juga berhasil apa ya, bisa terbebas ataupun financial freedom dari sosial media. Nah, maka dari itu ini sangat cocok sekali bagi kita dari generasi Z ataupun generasi-generasi yang bawah untuk bisa memanfaatkan sosial media dengan sebaik mungkin seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan audiensnya apa? Sehingga apa yang sedang banyak dibicarakan keluar masyarakat atau isu viral. Nah, temanya juga seperti itu. Temanya juga kadang membahas tentang yang viral, membahas tentang keluar masyarakat, tentang konflik apa yang terjadi seperti itu. Jadi sehingga relate bagi kita semua gitu. Kemudian value yang ingin disampaikan seperti edukasi, hiburan, motivasi dan insight-insight baru. Oke, seperti itu. Nah, kemudian narasinya dibuka dengan hook kuat seperti pertanyaan, cerita singkat, pengalaman pribadi. Kemudian pengembangan cerita yang runtut seperti masalah, analisis, contoh, dan solusi. Nah, pasti Raditya Dika ini tidak hanya untuk membahas tentang sebuah masalah ya. Karena beliau juga kadang memberi solusi terbaiknya seperti apa.
Jadi tidak hanya membicarakan masalah ini, tapi beliau juga kadang memberi solusi. Lebih baik gini, lebih baik gini. Khususnya menurut pengalaman beliau sendiri seperti itu. Nah, gaya penyampaian yang santai, humoris atau reflektif dan ciri khas dari Tika sendiri. Kemudian storytelling untuk menghidupkan topik, menutup dengan rangkuman, pesan, atau call to action seperti itu. Karena emang beliau juga stand up komedian ya, komika. Jadi storytellingnya juga jangan dilakukan lagi karena ya dasar dari stand up komedian mungkin itu adalah storytelling yang baik dan bagus seperti itu. Nah, oke, kemudian tentang materinya meliputi tentang fakta atau teori ringan. Contohnya konsep psikologi sederhana, konsep daily activity, konsep tips and tricks seperti itu, ataupun beliau juga kadang mengundang narasumber-narasumber yang benar-benar expert di bidangnya seperti itu. Kemudian pengalaman pribadi host juga, pengalaman pribadi Raditya Dika juga. Kemudian cerita atau contoh kasus yang relevan, pendapat profesional. Nah, tadi yang sudah saya paparkan juga. Jika ada narasumber dan tips praktis yang dapat diterapkan oleh pendengar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk sponsorship. Nah, setiap podcast Raditya Dika memiliki sponsor yang berbeda-beda. Contohnya, ketika tanggal 17 November 2025 disponsori oleh Novo. Kemudian 12 November disponsori oleh Z, 10 November disponsori oleh Book Farm, dan 28 Oktober disponsori oleh Quick Bites. Dan 25 Oktober disponsori oleh Legend. Nah, jadi beliau tidak mematok untuk satu sponsor tuh satu podcast gitu. Setiap ini apa ya? Jadi setiap episode tuh berbeda-beda sponsornya seperti itu. Jadi beliau tidak ada sponsor tetap, tapi beliau memilih satu episode satu sponsor seperti itu. Nah, kenapa menurut saya program ini berhasil ataupun program ini relevan dan banyak sekali apa ya, banyak sekali views-nya? Karena DTDK ini kemarin mendapatkan penghargaan di YouTube Creator of the Year. Raditya Dika berhasil mendapatkan most of view terbanyak di Indonesia bersama dengan Deddy Kobuzer dan juga Deddy Sumargo. Nah, kenapa program ini berhasil? Karena podcast Deddy ini dianggap unggul karena mampu menghadirkan penyampaian yang natural, autentik dan mudah diterima oleh pendengar. Gaya komunikasinya yang santai dan jujur membuat audiens merasa dekat serta nyaman. Mengikuti setiap episode. Selain itu, topik-topik yang juga diangkat selalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari pola pikir, hubungan, produktivitas, hingga proses kreatif. Nah, seperti itu. Dan kekuatan lainnya juga dari podcast ini terletak pada kemampuan dari Dedika dalam bercerita. Latar belakangnya sebagai penulis dan komika, membuat setiap narasi tersusun dengan alur yang jelas dan menarik. Berpadu dengan humor yang ringan namun tetap berkelas. Tidak hanya memberikan hiburan, podcast ini juga menyajikan berbagai insight dan sudut pandang yang matang, logis, dan reflektif. Struktur pembahasannya pun terarah, tidak ngalor ngidul. Dimulai dari cerita pembuka, analisis, hingga kesimpulan yang memberi nilai edukatif bagi pendengar. Ditambah dengan produksi audio yang rapi dan durasi yang tidak bertele-tele. Betul sekali. Karena dari Titika ini yang saya tonton, karena emang saya penonton setia dari Titika juga, beliau tuh selalu membawa buku tulis ketika podcast. Beliau selalu membawa buku tulis dan beliau menulis apa yang ingin disampaikan. Jadi terarah, tidak ngalor ngidul kemana-mana. Sehingga durasinya tuh pas dengan pembahasan yang akan disampaikan atau yang akan dibahas seperti itu. Oke, mungkin itu cukup dari Tedika dan selanjutnya kita lanjut ke podcast yang menurut saya kurang efektif dan kurang relevan. Oke. Nah, ini adalah podcast bocah-bocah kosong. Mungkin teman-teman pada tahu ya podcast bocah-bocah kosong ini yaitu bukan disutradai, di host oleh Maiden, Chates dan juga Pior. Selain itu juga ada juga apa ya namanya?
Moderatornya itu adalah Coki Pardede, seperti itu. Oke, kita akan bahas langsung. Oke, BBK Bocah-Bocah Kosong ini merupakan podcast dari WKWK Project. Sebuah program talkshow atau podcast yang diproduksi oleh WKWK Project, sebuah kanal kreatif digital di YouTube. Nah, podcast ini menghadirkan obrolan santai, hiburan, dan diskusi ringan dengan panelis atau moderator tetap maupun tamu undangan yang bisa berupa selebritis, influencer, atau tokoh publik lainnya. Topik yang diangkat sangat beragam, mulai dari pengalaman pribadi, gaya hidup, hingga isu sosial dan fenomena digital yang disampaikan dengan gaya humor khas WKWK Project yang ringan, spontan, dan menghibur. Nah, meskipun fokus utamanya adalah hiburan, podcast ini juga memberikan insight tentang pengalaman kreator digital dan dinamika kehidupan sehari-hari sehingga pendengar dapat terhibur sekaligus mendapatkan perspektif baru. Nah, dengan produksi audio yang jelas dan format yang mudah diikuti, Bocah-Bocah Kosong WKWK Project ini menjadi salah satu podcast populer di kalangan generasi muda Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya untuk entertain ini bagus karena tidak ada karena di sini konsepnya tuh sangat menarik ya karena ada 3 orang yang tadi saya sebutin itu Posipior, Kates dan Medan dan juga ditambah Coki Pardede sebagai moderator. Dan ada bintang tamu, misalkan bintang tamunya tuh Raditya Dika, misalkan Raditya Dika tuh punya statement tentang ini. Kemudian si 3 orang ini, si host ini, dia tuh dia tahu bahwasannya Raditya Dika itu bakal diundang di podcast dia, sehingga dia apa yang akan dibicarakan tuh apa yang ada di kepalanya gitu. Jadi tidak terstruktur, tidak terstruktur. Jadi tidak bagus bagi orang yang ingin mencari hmm, apa ya podcast edukatif, podcast-podcast trip and trick itu gak bagus. Tapi kalau misalkan hiburan ya oke lah karena entertain juga kan. Oke, lanjut. Nah, untuk tagline-nya itu adalah bocah-bocah kosong itu adalah masa sih bang gitu. Kadang masa sih bang gitu kan. Tagline itu masa sih bang gitu. Dan tujuan siarannya itulah untuk menghadirkan konten hiburan yang santai dan interaktif bagi generasi muda. Sekaligus menjadi wadah bagi kreator dan narasumber untuk berbagi pengalaman, cerita, serta perspektif mereka. Dan podcast ini juga bertujuan untuk memberikan insight mengenai kehidupan sehari-hari, gaya hidup, fenomena digital, dan dinamika sosial dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Nah, seperti itu. Jadi emang intinya tuh tujuannya untuk hiburan, bukan untuk apa ya, bukan untuk edukatif seperti itu. Karena ya nanti kita bahas apa yang menurut saya itu kurang efektif dan kurang relevan dalam kehidupan saya gitu untuk bocah-bocah kosong ini. Nah, untuk target pendengar itu adalah Gen Z ya. Pasti Gen Z karena kalau misalkan kita membahas tentang generasi milenial atau generasi ke atasnya itu udah masuk. Itu adalah 15 sampai 30 tahun. Waktu siaran itu setiap Selasa jam 9 malam. Durasi siarannya itu kadang 30 sampai 50 menit. Nah, untuk penyiar atau hostnya itu moderator itu Coki Pardede. Untuk panelis itu Katis, Pior, dan Maiden. Nah, seperti itu. Nah, narasinya itu alur penyampaian dari cerita yang membuat konten lebih hidup dan mudah diikuti adalah BBK Project. Menyusun narasi dengan gaya pertama pembukaan yang menarik ya seperti biasa. Dengan humor atau pertanyaan ringan. Kemudian pengembangan diskusi. Interaksi antar panelis atau tamu penutup. Nah, seperti itu. Jadi, yang menarik bagi saya tuh untuk BBK Project ya, untuk bocah-bocah kosong ini, dia tuh kadang suka adu argumen dengan bintang tamunya. Misalkan, Raditya Dika diundang kepada bocah-bocah kosong ini. Raditya Dika mempunyai statement satu, tetapi si 3 orang ini, si host tadi, itu tidak tahu bahwasannya statement itu tuh benar. Jadi apa yang ada di pikirannya langsung dilontarkan. Jadi secara spontan gitu. Jadi secara spontan sehingga membuat menarik seperti itu. Jadi kadang yang membuat saya menarik ya untuk entertain itu adu argumennya seperti itu. Kadang emang di stylenya itu kosong. Kosong maksudnya tuh ada ngasal ceplas-ceplos, ngalor ngidul kemana-mana, ataupun emang settingan gitu, emang aslinya dia
kadang cepat ceplos ataupun itu cuma settingan itu nggak tahu, tapi itu menurut saya menarik buat entertain, tapi sekali lagi buat entertain, bukan buat bukan buat, edukatif ataupun cari, buat tips and tricks, seperti itu bukan. Oke, selanjutnya materinya. Nah, materinya itu terkait dengan, ya, cerita pengalaman pribadi penulis atau bintang tamu, fakta atau informan dengan fenomena sosial atau tren digital yang viral-viral di TikTok, viral di Instagram, komentar atau opini panelis tentang isu yang sedang dibahas. Nah, tadi yang saya seperti yang saya sudah bicarakan, bahwasanya tuh di sini tuh lebih menariknya tentang komentar ataupun argumen dari 3 orang serta bintang tamunya, seperti itu. Kemudian tips atau pengalaman kreatif yang bisa menjadi inspirasi bagi audiens. Nah, seperti itu, oke. Dan sponsorship tetap dari bocah-bocah kosong ini adalah Genflix dan Novo. Beda dari Detetika, kalau Detetika itu memilih setiap episode, itu beda-beda sponsor, tetapi kalau misalkan bocah-bocah kosong itu ada sponsor tetapnya, yaitu Genflix dan Novo, seperti itu. Nah, ini teman-teman kita fokus kepada program ini kurang efektif kenapa gitu. Menurut saya pribadi karena menurut saya itu kurang gitu. Nah, meskipun BBK atau Pecah-Pecah Kosong, WKWK Project ini populer dan menghibur, podcast ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gaya humornya digunakan seringkali sarkas, hiper, atau mengundang candaan yang menyentuh fisik. Nah, betul. Kesalahan atau kelemahan orang lain. Nah, jadi kadang dikasih apa ya, jokes-jokesnya tuh jokes-jokes yang menghina. Seperti itu, sarkas, hiper juga, kadang berlebihan juga. Nah, kemudian sehingga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sebagian pendengar. Nah, itu. Struktur narasi dan alur diskusi terkadang tidak fokus dengan pembicaraan yang ngalor ngidul atau terlalu banyak basa-basi. Nah, betul sekali. Di sini tidak ada yang namanya apa ya, point of view, POV dari ini nggak ada. Jadi poin-poin itu nggak ada. Jadi cuman apa yang ada di pikirannya dilontarkan seperti itu. Tapi untungnya ada moderator ya, ada Coki Pardede. Jadi sehingga dia bisa apa ya, mengarahkan 3 host ini dengan bintang tamu. Jadi sejalan seperti itu. Kalau misalkan tidak ada Coki Pardede, mungkin podcast ini juga sangat-sangat tidak menarik. Sangat-sangat tidak menarik karena ngalor ngidul kemana-mana. Kalau saya nonton ya, itu tuh kadang pembahasannya A, jawabannya Z. Kan jauh gitu. Nah, kemudian topik yang diangkat cenderung lebih relevan bagi audiens muda. Nah, betul sekali bagi generasi Z biasanya. Dan penggemar hiburan digital seperti ya, seperti yang suka TikTokan paling, yang suka bikin-bikin konten TikTok, paling yang relevan itu doang gitu. Generasi-generasi Z, kalau generasi milenial ke atas itu tidak relevan. Sehingga bagi pendengar yang mencari konten serius, betul, edukatif atau inspiratif, podcast ini juga bisa terasa kurang menarik atau tidak relevan. Kelemahan lain adalah durasi yang segmentasinya, konten yang kadang tidak seimbang dengan humor yang mendominasi sehingga insight atau pesan disampaikan bisa tersamarkan. Dengan demikian, podcast ini juga cocok untuk audiens audiens yang mengutamakan hiburan daripada edukatif. Nah, seperti itu yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan hiburan oke lah buat konten bocah-bocah kosong ini. Tetapi kalau misalkan buat konten edukatif itu sama sekali tidak tidak saya rekomendasikan dan kurang efektif sekali. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.